saya Hana Adisti Haryani, izin di sini untuk menanyakan beberapa hal terkait wawasan kebangsaan dan bela negara. Nama Ibu Intasari SPD. Kebetulan saya bertugas mengajar di SDN Marga Jaya 4. Di sini ada beberapa pengertian akan saya bacakan terlebih dahulu tentang wawasan kebangsaan. Itu merupakan cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Apakah sebelumnya Ibu pernah mendengar terkait dengan wawasan kebangsaan? Kalau untuk PNS zaman dulu ya, sekarang ASN tentunya sudah, karena di zaman Ibu dulu wawasan kebangsaan ini adalah wawasan Nusantara, karena pengertiannya ke sana. Menurut Ibu sendiri wawasan kebangsaan itu sangat penting atau tidak? Sangat penting sekali. Boleh dijelaskan alasannya, Bu? Ya. Wawasan kebangsaan atau wawasan Nusantara sangat penting untuk kita, bangsa Indonesia terutama pada umumnya dan khususnya ASN. Jadi kita itu harus bisa mengemban tugas menjaga negara kita berdasarkan ruang lingkupnya masing-masing. Itu saja sih kalau menurut Ibu. Baik. Selanjutnya mengenai bela negara. Sebelumnya Ibu pernah mendengar upaya bela negara? Hanya beda ini aja ya, pernah mendengar bela negara. Menurut Ibu bagaimana? Tentu bela negara adalah sangat wajib dilakukan untuk seluruh warga negara Indonesia pada umumnya, dan khususnya kita sebagai ASN ya, aparatur sipil negara, harus bisa membela negara dengan menjaga negara sebaik-baiknya berdasarkan tupoksinya. Menurut Ibu upaya bela negara sangat penting? Wah, sangat penting, Neng. Karena upaya bela negara itu salah satu upaya untuk menjaga keutuhan negara kita, kestabilan, keutuhan, persatuan negara kita. Jadi sangat diperlukan sekali. Selanjutnya ini mengenai meminimalisir ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan di tengah maraknya isu kontemporer. Bagaimana upaya implementasi Ibu terkait untuk meminimalisir hal tersebut? Untuk mengatasi masalah tersebut, terutama di dalam tupoksi Ibu ya, saya sebagai pengajar di sini mengajar anak-anak didik sekolah dasar, merupakan akar dasar. Jadi dari mulai akhlak ya, budi pekerti, karakter sangat dibutuhkan. Sangat kami harus hati-hati berikan kepada anak-anak. Salah satunya adalah karena sudah terkontaminasi gadget ya. Nah, salah satunya itu adalah kita sudah, anak-anak ini sudah terkontaminasi gadget. Jadi pemberian materi budi pekerti, karakter sekarang sangat ditingkatkan. Itu untuk saya pribadi sebagai pendidik di sekolah dasar, dan umumnya untuk meminimalisir masalah ini, terutama untuk secara umum bangsa kita butuh peran dari para generasi muda untuk melaksanakan tupoksinya di bidang masing-masing. Contoh yang pernah Ibu berikan dalam upaya bela negara seperti Ibu informasikan tadi seperti apa? Kalau contohnya saya sendiri ya tergantung tupoksi saya. Saya sebagai pengajar di sini, pendidik, saya memberikan pendidikan pada anak-anak selain materi, tapi juga pendidikan karakter, moral ya, terutama pemberian pencerminan sila-sila dalam Pancasila. Jadi pelaksanaannya, implementasinya dalam kehidupan anak-anak, baik di rumah, di sekolah, ataupun di masyarakat. Itu saja sih. Harapan Ibu bagaimana terkait dengan wawasan kebangsaan dan upaya bela negara pada pemerintah dan masyarakat untuk penurunan isu-isu kontemporer tersebut di Indonesia? Kalau menurut saya, bagaimana caranya untuk mengurangi isu tersebut? Salah satunya tadi adalah pendidikan karakter.
penyampaian norma-norma Pancasila. Jadi harus dikuatkan kembali, dikembangkan kembali, terutama pada masyarakat ya, dari yang terbawah, dari anak didik sekolah dasar, masyarakat sekitar. Jadi perlu bimbingan kembali dari instansi pemerintah setempat. Jadi intinya pemberian kembali pembelajaran Pancasila. Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum Bapak, sebelumnya perkenalkan nama saya Anita. Di sini saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai salah satu tokoh dengan topik bela negara. Maaf Pak, sebelumnya mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, nama saya Bima. Saya di sini bekerja sebagai guru di salah satu sekolah, di mana saya guru olahraga ya, ya Bu ya. Bertanya dulu, apakah Bapak sendiri tahu arti tentang wawasan kebangsaan? Menurut saya, kalau arti dari wawasan kebangsaan itu, jadi kita sebagai masyarakat Indonesia, kita perlu tahu kayak seperti kemerdekaan Indonesia. Kita juga perlu tahu tokoh-tokoh yang memerdekakan negara Indonesia juga, dan kita juga perlu punya aksi dalam mempertahankan, sekaligus juga dapat poin penting dari mana arti kemerdekaan itu sendiri. Menurut Bapak, bela negara itu apa Pak? Bela negara itu menurut saya, karena saya latar belakang dari olahraga ya, jadi bela negara itu menurut saya juga satu sisi di mana kita harus mendepankan bangsa kita sendiri. Contoh dalam olahraga, tentu saja ada turnamen kayak internasional, di mana kita juga harus membawa merah putih sampai ke puncak yang tertinggi, yaitu dengan prestasi olahraga kayak gitu. Kegiatan apa yang sudah Bapak lakukan untuk mewujudkan sikap bela negara? Sikap bela negara, jadi kan karena kita seorang guru ya, jadi kita juga bisa mendidik para siswa-siswa untuk menanamkan nilai-nilai agar siswa itu terbentuk dari bela negaranya, dari mulai disiplin. Kita disiplin waktu juga saat mengajar atau segala macam. Kita juga harus bisa mengetahui kayak sejarah Indonesia juga. Dan kalau karena saya basicnya dari olahraga sendiri, kita juga harus menanamkan jiwa patriotisme lewat olahraga sendiri. Seperti itu. Dan ini untuk pertanyaan saya yang terakhir ya Pak. Untuk saat ini kan sedang banyak isu-isu yang beredar ya Pak. Mungkin dari segi bidang Bapak nih, dari olahraga, apa sih yang Bapak lakukan terhadap isu-isu yang sedang marak diperbincangkan saat ini untuk mewujud dari segi bela negaranya Pak? Karena kita kan juga ada kayak bulu tangkis ya, kita fokus di situ olahraganya, jadi kita mencetak prestasi lewat bulu tangkis. Karena menurut saya pribadi, apalagi sih agar bangsa kita dikenal dari luar, apalagi kalau enggak dari prestasi olahraga. Kayak kemarin kita contoh dari Olimpiade bulu tangkis, kita dapat medali emas kan. Jadi di situ juga ada kebanggaan tersendiri gitu dari masyarakat Indonesia. Wah, dengan bulu tangkis kita juga bisa meraih puncak tertinggi, yaitu medali emas. Jadi kita diakui dan nggak cuma di negara sendiri, tapi di negara-negara yang lain kayak gitu. Terima kasih untuk waktunya Pak. Mohon maaf mengganggu. Ya. Untuk isu-isu AGHT, Mas sudah pernah dengar belum tentang isu-isu AGHT itu sendiri? Saya mencoba untuk wilayah ya. Ya betul Mas. Kalau untuk denger ya sering ya. Bahkan kita di kepemudaan ini sih kita selalu sosialisasikan untuk ke para pemuda, adik-adik kita, tentang maraknya yang bom lama kan tentang teroris. Kita jaga wilayah kita, kampung kita dari orang yang nggak dikenal. Itu semacam seperti itu Mbak, dari orang yang tidak dikenal. Kita ada pengawasan khusus di lembaga kepemudaan ini. Jadi ada orang masuk, selain lapor sama RT, kita juga silaturahmi ke mereka, kita tanya latar mereka seperti itu. Fungsinya buat selain kita silaturahmi, kita dapat
mempererat tali silaturahmi, kita bersaudara, tapi kita bisa mengetahui orang ini baik atau tidak, gangguan untuk lingkungan kita atau tidak, bawa masalah atau lingkungan kita atau tidak, kan begitu. Oke. Baik Mas. Berarti menurut pandangan Mas sendiri, apa sih yang bisa Mas lakukan sebagai tokoh pemuda untuk bangsa dan negara kita? Kalau untuk pemuda kita untuk bangsa, kita selalu memperingati hari-hari kebangsaan nasional. Maksudnya apa? Selain kita memperingati, tapi kita kilas balik terhadap para pahlawan, terhadap para pejuang, terhadap sejarah Indonesia ini dibentuk, berdirinya sejarah Indonesia dibentuk, dan mau dibawa kemana bangsa ini. Karena apa? Pemuda zaman sekarang tuh sendiri, Pak, udah budayanya keluar-luaran, ke barat-baratan. Kalau kita tidak kenalkan, sebagai saya sendiri tokoh pemuda tidak mengenalkan kepada pemuda tentang sejarah bangsa ini, tentang kebudayaan bangsa ini, siapa lagi gitu, agar mereka selalu mengingat. Ketika mereka mengingat, mereka mengetahui jati diri mereka itu siapa, maka mereka mau bisa membangun bangsa ini dari hal sekecil apapun. Terima kasih banyak. Semoga kita semua bisa menjaga negara kesatuan Republik kita. Amin. Terima kasih banyak. Ya Mas? Ya. Perkenalkan, saya Devi Susanti, peserta Latsar. Izin mengutarakan beberapa pertanyaan cara mengimplementasikan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Meningkatkan dan menerapkan sikap tenggang rasa dan rasa saling tolong-menolong dengan masyarakat lainnya. Kerja berdasarkan prinsip gotong royong, menjaga kebersihan lingkungan. Menurut Bapak, isu-isu apa saja yang dapat menimbulkan ancaman, halangan, rintangan, serta gangguan, serta bagaimana cara menyikapi permasalahan tersebut? Isu politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Solusinya, menambah rasa cinta tanah air, meningkatkan toleransi, meningkatkan ketahanan negara, meningkatkan rasa nasionalisme. Nah, tadi merupakan wawancara dari kelompok kami. Bagaimana? Kami sudah mewawancara semua generasi di kalangan masyarakat. Dari semua hasil wawancara yang telah didapat, kami telah menyimpulkan bahwa warga negara Indonesia dari semua kalangan sudah mengetahui apa itu wawasan kebangsaan dan bela negara. Dari berbagai opini dan hasil yang kami dapatkan, upaya untuk melakukan bela negara adalah berbeda setiap profesinya. Seperti tadi ada guru, beliau mengatakan bahwa akan mengedukasi sesuai karakter dan usianya. Ada juga sebagai tokoh masyarakat, beliau mengedukasi kepada para remaja-remaja atau karang taruna dan semua warganya untuk melakukan bela negara. Nah, dapat disimpulkan teman-teman bahwa bela negara itu terdapat nilai-nilai, yaitu cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila dan ideologi negara, rela berkorban untuk negara, dan memiliki kemampuan awal untuk bela negara. Dan tak lupa juga, semua generasi yang sudah kami wawancarai sudah mengetahui apa itu AGHT. AGHT adalah ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang akan mengancam Indonesia. Nah, untuk upaya-upayanya seperti tadi ya teman-teman, melakukan aksi bela negara, cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila dan ideologi negara, rela berkorban bagi bangsa dan negara, dan memiliki kemampuan awal berbela negara. Yuk, kita aplikasikan pencegahan AGHT dengan berbela negara.